Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu, sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya di dunia ini, dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalannya menuju surga, maka Allah akan berikan hidayah itu. Dan jika hidayah itu sampai akhir hayatnya seorang muslim mendapatkannya, dan itu tentunya berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majlis ilmu. Ikhwani fillah, azakumullah. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kitab Usul Salasa, yaitu dengan edisi Indonesia, landasan utama mengenal Allah Ta'ala, mengenal dinul Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam bahasan dalil dari macam-macam ibadah. Terakhir sudah kita bahas tentang tawakal. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang kelima. Antum bisa buka halaman yang ke-14, yaitu dalil raghbah, penuh minat, rahbah, cemas, dan khusyuk
tunduk. Ini satu paket ya antara raghba, rahba dan khusyuk. Maka buahnya nanti akan mendapatkan khusyuk dari raghba dan rahba ini. Lalu disebutkan tentang dalil tentang raghba, rahba dan khusyuk, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Antum bisa lihat sekali lagi halaman 14. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap kepada rahmat kami dan cemas akan siksa kami, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ikhwani fillah azzakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan raghba, rahba dan khusyuk ini? Sebagaimana penjelasan di dalam kitab syarahnya dari kitab Usul Salasa, ini adalah kitab Syarah Usul Salasa oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan juga di dalam beberapa kajian kitab-kitab akidah yang lain, baik dalam kitabnya beliau yang lainnya ya, seperti dalam kitab Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, maupun dalam kajian kitab-kitab akidah yang lain, maka disebutkan oleh para ulama tentang apa itu raghba, apa itu rahba, dan apa itu khusyuk. Maka kita awali dari yang pertama tentang ya raghba. Apa itu raghba? Raghba itu keinginan, ya, sebuah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai, ya, yang ia cintai. Anak ulang lagi, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai, itu namanya raghba. Lalu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai, siapa yang ia cintai? Maka yang dicintai di sini adalah Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya manusia itu diberikan perangkat tentang mahabbah, cinta kepada Allah, ya. Sehingga ketika disebutkan tentang raghba, maka keinginan itu untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai, maka secara fitrahnya manusia, maka fitrahnya manusia itu adalah mencintai Allah Ta'ala, ya. Itu yang disebut dengan mahabbah. Jadi kaitan raghba itu dengan mahabbah tidak akan lepas, ya, tidak akan lepas. Seorang muslim tidak akan pernah lepas dari raghbah, cintanya, mengharapkan cintanya itu kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalau disebutkan tentang mahabbah, tentang cinta, maka manusia semuanya diberikan mahabbah, ya, diberikan mahabbah, rasa cinta. Makanya ketika Syekhul Islam menjelaskan tentang mahabbah, tentang cinta, maka cinta itu ada 4, ya, cinta itu ada 4. Ini akan Anda jelaskan sedikit sebelum nanti kita sampaikan tentang raghbah itu kaitannya dengan cinta kepada Allah Ta'ala ini. Maka mahabbah itu ada 4. Yang pertama disebutkan mahabbatut tabi'ah. Mahabbatut tabi'ah. Apa itu mahabbatut tabi'ah? Cinta secara wajar, cinta
yang dimiliki setiap manusia secara tabiatnya, pasti orang itu punya mahabbah, ya, punya cinta. Cinta apa? Cinta yang ada di sekitarnya, ya, cinta yang ada di sekitarnya. Apa cinta yang ada di sekitarnya? Yaitu cinta seperti seorang laki-laki itu cinta kepada seorang wanita. Begitu juga sebaliknya, wanita cinta kepada seorang laki-laki. Begitu juga seorang ayah cinta kepada anaknya, anaknya pun cinta kepada ayahnya. Seorang ibu pun cinta kepada anaknya, anaknya pun cinta kepada ibunya. Pun juga manusia tidak akan pernah lepas cinta terhadap dunia dan seisinya. Pangkat, kedudukan, jabatan, harta, tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang wah, ya. Maka ini mahabbatut tabi'ah, setiap orang menginginkan, ya, setiap orang menginginkan secara tabi'ahnya ini. Gak ada orang yang tidak menginginkan secara tabiat tadi itu. Kalau dia tidak menginginkan, berarti ada yang tidak wajar pada dirinya, ya. Sehingga ketika mahabbatut tabi'ah ini, secara tabi'ah ini jangan disalahgunakan. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Artinya nggak boleh disalahgunakan. Ketika seorang laki-laki cinta kepada seorang wanita, nggak boleh disalahgunakan. Maksudnya apa? Disalahgunakan, jangan berada di sesuatu yang diharamkan. Umpamanya dia tidak menjadi mahramnya, lalu kemudian dia berduaan sampai bersentuhan. Jangankan berduaan, berpacaran seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ketika bukan mahramnya saja seorang laki-laki dengan wanita nggak boleh bersalaman, ya, karena kaitannya mahram itu adalah apa? Kaitannya tentang orang itu, ya, diharamkan untuk, ya, kalau terkait dengan mahram diharamkan untuk menikah, ya, kalau itu satu mahram. Tetapi kalau tidak satu mahram, maka diharamkan untuk bersentuhan, berduaan. Maka hendaknya menuju sesuatu yang halal, yaitu dalam sebuah pernikahan. Nah, ini sudah diatur semua dalam syariat. Jangan mentang-mentang, oh saya ini kan secara tabiatnya manusia laki-laki cinta kepada wanita, katanya boleh. Iya boleh, tetapi harus diatur dengan, ya, syariat, nggak boleh menyalahi syariat. Ikhwani fillah, jazakumullah. Lalu secara tabiat ini sesungguhnya dibolehkan apa saja. Kita mau menjadi orang kaya, silakan, ya, mau mencari pangkat, kedudukan, jabatan, silakan. Tapi ingat, jangan sampai mengalahkan cinta itu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Itu nanti bisa dibuka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Ini nggak perlu Anda sampaikan, nanti kalau kita jelaskan tafsirnya panjang lagi nanti, ya. Jadi selama secara tabiat kita itu dibolehkan mau mencari secara tabiat asal itu tidak melanggar syariat, ya, dibolehkan. Cuman jangan sampai cinta itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu sudah diberikan, ya, penjelasannya dalam surat At-Taubah ayat 24. Tapi kalau itu dilanggar, maka hatta ya'tiyallahu bi amrih, di situ disebutkan, sehingga Allah akan mendatangkan urusannya di akhirat kelak. Ya, yaitu apa? Orang itu akan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka akan disiksa, ya, diancam masuk neraka. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mahabbatu ma'allah, ya, mahabbatu fillah. Jadi yang kedua ini adalah mahabbatu fillah. Apa mahabbatu fillah? Mahabbatu fillah itu adalah cinta karena Allah, ya, cinta karena Allah.
Apa itu cinta karena Allah? Cinta karena Allah itu adalah cinta secara tabiat, tetapi kemudian dia niatkan karena Allah. Suami mencintai istrinya, awalnya ya tertarik karena kecantikannya, mungkin ya kecantikannya, tertarik karena mungkin keturunannya dan seterusnya. Begitu juga seorang wanita, ya seorang istri cinta kepada suaminya karena tertarik kegantengannya, karena kepintarannya dan seterusnya. Namun itu secara tabiat. Maka kemudian dilanjutkan, diikat. Setelah itu apa? Diikat untuk menjadikan cinta secara tabiat itu karena Allah. Sehingga ketika suami mencintai istrinya itu karena Allah, maka nanti nilainya menjadikan ibadah. Apa yang diberikan cintanya seorang suami kepada istrinya, maka nanti nilainya ibadah. Ketika suami memberikan ya uang belanjanya kepada istrinya karena Allah, maka uang belanja itu akan mengalir sebagai bentuk pahala. Ya, begitu juga ketika seorang istri mencintai suaminya lalu mengurusi suaminya, mencuci bajunya, kemudian juga memasak untuk suaminya, maka ketika mengurusi seperti itu nilainya adalah ibadah karena dia cintai suaminya itu karena Allah. Ya, begitu juga orang tua ngurusin anaknya, ya menyekolahkan, ya kan seorang istri pun hamil sampai kemudian merawatnya, menyusui dan seterusnya. Maka kalau dia niatkan karena Allah, maka itu bernilai sebuah ibadah. Ya, termasuk cucian itu semakin banyak seandainya seorang istri itu mengerti ini adalah bagian dari karena Allah dan bernilai ibadah. Ya, saya yakin semakin banyak tugas seperti cucian, setrikaan, masak, berarti semakin banyak pahala yang ia dapatkan. Jangan-jangan seorang istri itu nggak butuh pembantu, ya kan? Kalau nanti pakai pembantu berarti dia nggak dapat pahala itu nanti. Iya. Tapi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian dan ibu sekalian yang saya hormati, nah ini yang disebut mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Dan cinta karena Allah itu tidak saja di dunia akan mendapatkan pahala, ya, sampai di akhirat cinta karena Allah itu akan mendatangkan ya sebuah balasan itu di surga. Pernah dibahas dalam kitabnya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Hadil Arwa ila Alamil Arfa, ketika seorang suami istri di dunia dia mencintai karena Allah, kelak nanti di akhirat lalu mereka ditakdirkan masuk surga. Cuman surga itu kan berbeda di dalam pintu-pintunya, tingkatannya pun juga berbeda. Sehingga disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, surga yang di atas itu bisa mengunjungi tingkatan yang di bawahnya, tapi sebaliknya yang di bawah itu nggak bisa mengunjungi yang di atas. Tetapi ketika orang itu di dunia, ya, pada saat dia mencintai itu karena Allah, maka nanti di surga meskipun tingkatannya itu berbeda, maka yang di bawah itu juga bisa mengunjungi yang di atas tingkatan surganya itu. Ya, ini kelebihannya. Ya. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, ketika salah satu di dalam orang yang mendapatkan perlindungan di akhirat itu tidak akan mendapatkan perlindungan kecuali 7 golongan. Salah satunya apa? Warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada 2 orang ketika di dunia saling mencintai karena Allah. Ya, dia bertemu, dia berkumpul karena Allah. Hari ini Bapak-bapak sekalian, ya, berkumpul, ibu-ibu juga berkumpul, ya, karena Allah, ya, sedang mencari ilmu karena Allah. Maka
nanti pada saat kita juga berpisah, ya, juga watafarraqa, ya, juga berpisah itu karena Allah. Maka pada saat dua orang yang berpisah bertemu itu karena Allah, maka kelak Allah pertemukan lagi nanti di akhirat. Seandainya mereka itu kemudian ditakdirkan masuk ke dalam surga, maka cintailah kita ketika di dunia ini karena Allah. Maka ini akan bernilai di dalam sebuah ibadah dan di akhirat akan mendapatkan keuntungan. Ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga raghbah ini bagian dari, ya, bentuk mahabbah kita kepada Allah. Inilah yang ketiga yang disebut mahabbatu ilallah. Ya, mahabbatu ilallah, cinta kepada Allah. Sehingga tadi ketika disebutkan raghbah adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang ia cintai, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga bentuk mahabbah itu yang dimaksudkan di sini adalah bentuk mahabbah yang ketiga ini, ya, yaitu mahabbatu ilallah, cinta kepada Allah. Sehingga orang yang raghbah, cinta kepada Allah itu berarti kelak orang itu diberikan julukan, ya, diberikan label, diberikan gelar sebagai Habib. Ya, jadi Habib itu, ya, selain karena nasab, itu beda jalurnya. Kalau itu Habib yang karena nasab, mungkin orang Indonesia karena keturunan Nabi, ya, maka Habib yang karena jalur sebuah amal, maka ini akan menjadi kekasih Allah Ta'ala nanti. Inilah yang orang yang dalam kondisi raghbah, ya, kondisi raghbah. Sehingga ketika orang itu dalam kondisi raghbah, cinta kepada Allah Ta'ala, maka dia akan mempersembahkan sesuatu yang nantinya akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam kajian kitabnya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitab Madarijus Salikinnya, beliau pernah menjelaskan, tapi ini nggak ana sampaikan semuanya, akhi. Itu disebutkan tentang ada 10 sebab seseorang itu dapat dicintai oleh Allah Ta'ala, yang disebut al-asbab al-jalibah lil mahabbati asyra. Sebab-sebab, ya, seseorang itu dapat dicintai oleh Allah. Ya, itu ada 10 sebab. Tapi ini nggak mungkin anak sampaikan semuanya, akhi, hanya sebagian saja. Maka salah satunya bentuk raghbah itu pada saat kita kepada Allah Ta'ala menginginkan supaya dicintai, maka apa? Di sini disebutkan qiraatul Quran bitadabbur wattafahum lima'anihi. Membaca Quran, setelah itu mentadaburinya, setelah itu memahami Quran tentang makna-maknanya. Nah, termasuk hari ini antum semua, termasuk anak, ini sedang mentadaburi ayat-ayat Quran, karena kita sedang mengkaji di dalam ayat Quran, ya, sedang mengadakan kajian di dalam ayat-ayat Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk apalagi supaya orang itu dapat dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu apa? At-taqarrub ilallahi ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan tambahan setelah amalan yang wajib tentunya, seperti sholat malamnya, sholat rawatibnya, saum, ya, Senin Kemisnya, saum ayamul bidnya, ya, dan yang lainnya, sunnah-sunnah yang lain. Bahkan kata seorang ulama, ya, itu pernah menjelaskan, seandainya sunnah Nabi itu dijalankan, kita sudah capek lebih dari 1000, ya, dalam sehari semalam kita menjalankan sunnah Nabi lebih dari 1000. Ya, jadi ini taqarrub ilallah ta'ala bin nawafil ba'dal faraid. Tentunya yang wajib sudah ditegakkan. Ya, mungkin satu lagi, yaitu apa?
yaitu yang disebutkan supaya orang itu ya punya keinginan dicintai oleh Allah Ta'ala yang disebut dengan rohbah tadi, maka disebutkan oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu apa? Isaru mahabu ala mahabik inda ghalabatil hawa, yaitu mengutamakan cintanya kepadanya, yaitu kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala, dibandingkan cinta kepada selainnya. Ya, dibandingkan cinta kepada selain Allah Ta'ala. Ya, kepada Allah Ta'ala dia utamakan cintanya itu inda ghalabatil hawa, lalu dia sampai mampu untuk mengalahkan hawa nafsu. Pada saat cinta kepada Allah Ta'ala itu dihadapkan dengan apa? Cinta kepada dunia, tapi dia mampu kalahkan cinta dunia itu untuk menuju cinta Allah Ta'ala. Ini sulit, Pak. Tapi kalau itu mampu kita jalankan, maka inilah yang disebut dengan istilah roghbah tadi, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang dicintai. Ana berikan logika, antum sebagai suami, bagaimana caranya supaya antum sebagai suami itu dicintai oleh istrinya? Pasti antum berusaha untuk menyenangkan hati istrinya. Ya. Nanti istrinya akan menservis antum luar biasa. Begitu juga ketika seorang istri mencintai suaminya, supaya bagaimana suaminya itu ya mencintai istrinya, maka istri itu berusaha untuk mengambil hatinya suaminya. Maka akan diberikan uang belanja, nanti bisa double itu. Ya kan? Begitu juga cinta kita kepada Allah Ta'ala kita utamakan dibandingkan cinta kita kepada dunia ini. Kita mampu kalahkan cinta dunia ini sementara pada saat itu bersamaan. Umpamanya yang setiap harinya kita dipanggil oleh Allah Ta'ala sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Maka pada saat itu ada kesenangan kesibukan dunia. Lalu kita mampu kalahkan kesenangan kesibukan dunia untuk menuju cinta kepada Allah Ta'ala. Begitu juga seorang wanita sampai dia mengorbankan untuk menjadikan apa yang menjadikan kewajibannya, meskipun pada saat kehidupan dunianya itu dia abaikan. Apa itu? Salah satunya umpamanya ada seorang wanita memutuskan untuk mengikuti di dalam kewajibannya, yaitu perintah Allah untuk menutup aurat umpamanya. Maka orang yang biasa membuka auratnya seorang wanita itu kan biasanya supaya terlihat cantik, ya, karena terurai rambutnya, wajahnya akan ya terlihat, ya, bahkan apa namanya, ya, badannya dan seterusnya. Mungkin dia menginginkan keindahan itu. Tapi pada saat dia kemudian dalam rangka mencintai Allah Ta'ala, lalu kemudian dia menutup auratnya dengan memakai jilbab, maka ini pengorbanan dunia, dia tinggalkan dunia itu, pengorbanan untuk ditinggalkan, lalu menuju cinta Allah Ta'ala. Lalu kemudian orang yang berjilbab, seorang wanita itu kan ya tentunya banyak sekali rintangannya, entah lingkungannya atau pada dirinya sendiri. Kadang-kadang muncul tidak pede dan lain sebagainya, atau gerah, apalagi rumahnya nggak ada AC-nya umpamanya, lalu ada tamu, ya lalu kemudian ya harus menutup auratnya dan lain sebagainya. Maka pengorbanan ini ya sungguh untuk menuju cinta kepada Allah Ta'ala, ya, untuk menuju cinta kepada Allah Ta'ala, ya, sehingga apa, memakai jilbab itu tidak saja pada saat ngaji menutup auratnya, tapi nanti pun ketika berada dalam ya lingkungan mana saja yang pada saat itu ya terlihat oleh yang bukan mahramnya, maka dia seorang wanita harus menutup auratnya. Maka ini dalam rangka cinta kepada Allah Ta'ala. Ini yang disebut dengan roghbah. Nah, kalau itu terkait dengan ibadah-ibadah mahdhah secara langsung umpamanya seperti sholat dan lain sebagainya, lalu orang itu mampu mengutamakan cintanya kepada Allah dibandingkan kepada yang lainnya, ini yang kemudian akan melahirkan apa? Istildadut ta'ah.
Apa itu istildzatu ta'ah? Yaitu merasakan kelezatannya menjadi orang yang taat. Nah, itu nanti akan disebut dengan istilah khusyuk. Jadi orang itu ibadah khusyuk itu tidak serta-merta langsung bisa khusyuk. Harus melewati menjadi orang yang roghbah ini. Ya, orang yang roghbah dulu. Kalau nggak roghbah, dia tidak bisa untuk mendapatkan ibadah itu bisa khusyuk. Meskipun khusyuk itu seringkali ada orang yang ketika sholat sudah imamnya takbir, lalu supaya dia khusyuk tidak bisa mendengar apa-apa, itu khusyuk yang salah yang seperti itu. Lalu sampai imamnya itu sudah waladhdallin, ya, itu masih sibuk mau takbirnya itu. Jadi Allahu Akbar terus begitu. Masih sibuk dengan takbir. Karena apa? Dia pengen khusyuk katanya. Supaya tidak mendengar apa-apa. Ini khusyuk yang salah. Tidak seperti itu. Bahkan sholat itu ketika imam sudah takbir, ikuti takbir. Gak bakal orang itu gak bisa mendengar apa-apa. Orang kita masih normal, telinga kita juga masih normal, ya. Kemudian mata kita pun juga masih normal dan lain sebagainya. Maka pada saat orang itu bisa mendapatkan kekhusyuan, tidak kemudian dengan menutup semuanya, tidak mendengar, tidak melihat dan lain sebagainya. Kalau sholat perlu merem aja supaya khusyuk. Enggak seperti itu khusyuk itu. Khusyuk ini diawali dari roghbah ini. Nanti kita akan jelaskan tentang khusyuk itu seperti apa. Ya, ini masih dalam penjelasan tentang roghbah ini. Baik, ikhwani fillah azzakumullah. Sehingga ana sampaikan sampai 3 saja tentang al-asbab al-jalibah lil mahabbati asyrah tadi. Maka pada saat itu kalau kita mampu sampai mengamalkan 10, ya ini cuma 3 yang ana sampaikan karena ini mungkin waktu, ya nggak mungkin ini kajian sebulan sekali. Sehingga seandainya kita mampu mengamalkan yang sampai ke 10 ini, kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa kata beliau? Beliau kemudian menjelaskan faman hadhil asbab, ya, barang siapa yang mampu menjalankan 10 sebab, ya meskipun hanya 3 saja tadi yang ana sampaikan, wasolal mahbub ila manazilil mahabbah, maka orang itu akan mencapai kecintaan yang paling tinggi. Wadakhalu alal habib, dan orang itu nanti akan dimasukkan sebagai golongan habib. Apa golongan habib? Yaitu habib yang dimaksud di sini adalah kekasih Allah. Ya, kekasih Allah. Sehingga kalau disebutkan habib yang sesungguhnya adalah semua orang bisa menjadi habib. Ya. Semua orang itu bisa menjadi habib kalau orang itu mampu menjadi orang yang roghbah. Ya, orang yang roghbah tadi. Maka orang itu akan nanti menjadi habib, yaitu kekasih Allah. Kalau menjadi kekasih Allah, maka sungguh Allah mencintainya. Dan kalau Allah mencintainya, maka orang itu nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya karena kekasihnya. Ya. Dan itu karena sebuah amal. Ya, karena sebuah amal yang sungguh pada saat amal itu dilakukan karena dia punya keinginan untuk, ya, supaya dicintai, ya, kepada yang dicintainya, yaitu siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan roghbah, akhi, ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Kemudian yang kedua yaitu apa di sini disebutkan rohbah. Ya, rohbah. Apa itu rohbah? Rohbah itu, ya, definisinya atau penjelasannya, rohbah itu perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri terhadap yang ditakutinya. Ana ulang ya, ya. Kalau disebutkan rohbah itu adalah perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri terhadap yang ditakutinya.
Dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Ya, dan ini adalah rasa takut yang dibarengi dengan perbuatan. Yaitu apa? Yang pertama, disebabkan adanya ancaman Allah bagi yang melanggar larangannya dan meninggalkan perintahnya. Anak ulang lagi. Jadi rohbah itu ya ada dua, disebabkan adanya ancaman Allah bagi yang melanggar larangannya dan meninggalkan perintahnya. Lalu yang kedua adalah disebabkan adanya keinginan atau berharap mendapatkan rahmat Allah. Ya, anak ulang lagi, yang kedua disebabkan adanya keinginan atau berharap mendapatkan rahmat Allah. Ya, maka rohbah ini, ya, rohbah ini adalah cerminan dari, ya, cerminan dari, ya, seseorang yang memang dalam kajian kitab akidah itu yang disebut dengan al-wa'du wal wa'id. Antum barangkali pernah mendengar kajian tentang ilmu akidah yang disebut al-wa'du wal wa'id. Apa itu al-wa'du? Al-wa'du itu adalah janji. Janji apa? Janji Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, yaitu apa janji Allah kepada hamba-hambanya? Yaitu janji Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasulnya, ya, maka orang itu nanti akan diberikan balasannya itu adalah surga. Ya, ini yang disebut dengan al-wa'du namanya. Janji Allah terhadap hamba-hambanya, ya, ketika hamba-hambanya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu dijanjikan masuk surga. Ya, dan itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, yang surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Ini yang disebut al-wa'du. Ya, al-wa'du. Janji Allah Ta'ala. Jadi orang yang, ya, disebabkan karena ya sesuatu yang memang Allah janjikan, sehingga apa? Dia pada saat melakukan ibadah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala penuh dengan semangat. Ya, penuh dengan semangat, akhi. Ini yang disebut al-wa'du. Lalu yang kedua adalah apa? Al-wa'id. Apa itu al-wa'id? Al-wa'id itu adalah ancaman. Apa ancaman? Ancaman Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang sebaliknya, yang tidak taat. Berarti orang itu maksiat. Ya akhi, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa ancamannya? Maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka nanti, dan neraka itu menjadikan azab yang menghinakan. Itu disebutkan dalam surat yang berikutnya, An-Nisa ayat yang ke-14-nya. Tadi yang ke-13-nya surat An-Nisa itu al-wa'du, maka yang ayat
yang ke-14-nya dari surat An-Nisa ini adalah bentuk al-wa'id, ancamannya. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'addada hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin. Kata Allah Ta'ala disebutkan di dalam ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka maksiat di sini berarti orang itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, malah menentang, ya, malah menentang perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ini yang disebut maksiat. Apa? Wa yata'addada hududahu, maka orang itu melanggar ketentuan-ketentuannya, ya, ketentuan-ketentuan hududahu, yaitu aturan-aturan Allah. Yudkhilhu nara, Allah memasukkannya, ya, akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, selama-lamanya, walahu adabun muhin, dan baginya nanti di neraka itu adalah azab yang menghinakan. Nah, ini bentuk al-wa'id, ancamannya ini, ya, bentuk ancamannya. Sehingga rohba ini, ya, rohba ini adalah ketika orang itu selalu dalam dirinya punya perasaan cemas yang menimbulkan keinginan untuk melarikan diri dari yang ditakutinya, ya, sehingga apa? Orang ini akan membawa kemana-mana pada dirinya itu apa? Ada perasaan cemas. Jangan-jangan saya ini, ya, belum memenuhi janji-janji Allah, menjadi orang yang taat. Sehingga ketaatan itu tidak saja dibawa di masjid. Biasanya kan ada orang itu kalau taat ketika di masjid, ya kan? Ketika di masjid atau ketika di dalam lingkungan orang-orang yang teman-temannya yang taat, sehingga dia menjadi orang yang taat pada saat itu. Tapi ketika dia sudah berada di tempat yang tidak dalam lingkungan, di situ banyak orang-orang yang taat, umpamanya di kantor. Lalu pada saat di kantor, ya, kemudian dia tidak lagi membawa janji-janji Allah, tidak menjadi orang yang taat, ya, ibadahnya dia tinggalkan, ya, karena sibuk kerja, umpamanya sholatnya dia tinggalkan, ya, sampai kemudian pada saat tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tentang ancaman-ancaman Allah pun juga dia abaikan. Lalu kemudian ada kesempatan untuk korupsi, umpamanya diajak temannya korupsi berjamaah, ya, korupsi itu sekarang berjamaah, Pak. Kalau nggak berjamaah sulit kayaknya, karena nanti supaya tutup semuanya mulutnya itu, sehingga korupsi sekarang itu banyak yang berjamaah. Makanya begitu, ya, terkena, ya, pejabat ini biasanya itu satu, ya, ini semuanya kena semua, itu anak buahnya. Ya, kalau nggak begitu, nggak berjamaah, ya, nanti ada yang ngomong, ya. Makanya kemudian didapatkan korupsi itu rata-rata berjamaah biasanya. Jadi bukan sholat aja berjamaah, tapi korupsi itu sekarang banyak yang berjamaah. Maka orang yang rohba itu akan selalu membawa ketaatan itu dimanapun. Karena apa? Merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, dia akan menjadi orang yang juga akan diancam oleh Allah Ta'ala kemanapun. Sehingga apa? Ketaatan itu dibawa kemana saja. Tidak saja di masjid, tidak saja di lingkungan majelis ta'lim, tetapi ketika di pasar tetap menjadi orang yang rohba. Ya, karena takut terhadap, ya, ancaman Allah Ta'ala ini. Ya, ikhwani fillah azzakumullah. Nah, inilah menjadikan bahwasanya antara rohba dengan rohba itu selalu terkait. Ya, selalu terkait. Kalau rohba tadi keinginan untuk dapat sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sementara itu adalah rohba adalah dia melarikan diri dari apa yang ditakutinya, yaitu Allah Ta'ala, ancamannya.
Apa ancaman Allah Ta'ala? Yaitu neraka. Ya, makanya ketika Ali bin Abi Thalib, seorang khalifah yang keempat ini, ketika ditanya tentang apa itu takwa, ya, maka takwa itu beliau menjelaskan ada beberapa, ya, maka diantaranya beliau menjelaskan takwa itu adalah al khaufu minal jalil, ya, al khaufu minal jalil, takut terhadap ancaman Allah Rabbul Jalil, ya, sehingga orang itu takut terhadap ancaman Allah dan itu dibawa kemana-mana, ya, sehingga apa, kita itu menjadi orang yang rohbah dan rohbah. Inilah orang yang nanti akan mendapatkan kekhusyuan pada saat orang itu melakukan sebuah ibadah. Jadi orang itu dalam melakukan sebuah ibadah itu nggak mungkin ujuk-ujuk menjadi orang yang khusyuk sampai ada supaya ibadah itu khusyuk sampai telinganya itu disumpel kiri kanan, malah nggak boleh. Kalau dia sholat berjamaah harus wajib mendengarkan imam. Loh, kalau disumpel begitu pakai ini, lalu kemudian nggak mendengar imam, nggak bisa, nggak boleh, harus mendengarkan imam. Kalau imamnya itu imam yang dijaharkan sholatnya itu, ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Baik. Nah, sebelum ini tanya jawab, karena ini anak juga sudah mendengar ini, karena ini kajian sebulan sekali, maka anak sampaikan sekalian ya tentang yang ketiga ini adalah khusyuk, karena ini satu paket, ya, khusyuk. Apa itu khusyuk? Maka khusyuk itu adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah dan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya. Jadi kalau disebutkan tentang khusyuk, khusyuk itu adalah tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah dengan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya. Ini secara definisi yang disebut dengan istilah khusyuk ini. Jadi khusyuk itu adalah bentuk ketundukan kita, ya, dan bentuk merendahkan diri kita terhadap kebesaran Allah Ta'ala, ya, sehingga orang itu akan selalu menerima tentang keputusan Allah Ta'ala, akhi. Sehingga orang yang dalam kondisi khusyuk ini, yang pertama menyebabkan ibadahnya merasa diawasi oleh Allah karena kebesaran Allah tadi. Jadi sebenarnya orang yang melakukan ibadah itu sampai tingkatan khusyuk, maka orang itu adalah pada saat ibadahnya itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ya, bukan merasa diawasi oleh mertua, ya, bukan merasa diawasi oleh atasannya, bukan merasa diawasi oleh orang-orang yang nanti akan memberikan penilaian ini itu dan lain sebagainya, bukan, tetapi dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala pada saat melakukan sebuah ibadah tadi. Kemudian yang kedua menyebabkan rasa cemas. Kemudian menyebabkan rasa cemas karena dosa-dosanya yang akan mendapatkan siksa. Jadi orang yang khusyuk dalam ibadahnya itu menyebabkan orang itu cemas karena dosa-dosanya yang akan mendapatkan siksa. Jadi orang itu ingat tentang dosa-dosanya. Jadi orang yang khusyuk, dia akan mengingat tentang dosa-dosanya. Tapi kan kita ini seringkali melupakan dosa-dosa itu kan, nggak pernah mengingat lagi dosa-dosa itu, ya, sehingga apa? Sulit muncul kekhusyuan di dalam diri kita, apalagi kalau pada saat melakukan ibadah. Dan yang ketiga menyebabkan lebih bersemangat dalam mendapatkan pahala. Nah ini, jadi khusyuk itu adalah yang ketiga, orang itu bersemangat untuk mendapatkan pahala, ya, dan pahala itu adalah di sisi Allah Ta'ala tentunya.
Sehingga ini orang itu disebut khusyuk. Dan khusyuk itu diawali dari rohbah dan rohbah tadi. Tidak mungkin orang itu bisa ujuk-ujuk menjadi orang yang khusyuk, tunduk dan merendah terhadap kebesaran Allah dan berserah diri sepenuhnya terhadap keputusannya. Itu tidak mungkin kalau tidak diawali dengan rohbah tadi dan juga diawali dengan rohbah. Sehingga kalau itu sudah terwujud, maka nanti orang itu bisa merasakan dalam kekhusyuan, ya, dan itu bisa dirasakan ketika melakukan ibadah. Yang pada saat orang itu khusyuk melakukan ibadah, maka yang pertama merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ya. Yang kedua apa? Menyebabkan rasa cemas karena dosa-dosanya yang akan mendapatkan siksa. Dan yang ketiga, orang itu bersemangat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maka itu akan mendapatkan kekhusyuan. Bukan kita kemudian memejamkan mata, menutup telinga, ya, tidak seperti itu, ya, khusyuk ini. Tapi ini mungkin yang Anda sampaikan berikutnya tentang bagaimana cara supaya kita itu ketika melakukan sebuah ibadah bisa mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana kaifiatnya ini, ya tidak mungkin Anda sampaikan karena waktunya sudah habis tadi. Mungkin silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Fadhol, silakan. Baik, mungkin barangkali dari jemaah Bapak, Ibu ada pertanyaan, persilahkan. Fadhol, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Wah, berarti sudah paham semua, mudah-mudahan menjadi orang-orang yang selama ini, atau bingung kali Pak, ya? Bingung, pusing ya? Iya, memang taklim harus bingung Pak. Kalau nggak bingung berarti ya ngantuk ya Pak, ya. Masih mending bingung daripada ngantuk ya Pak, ya. Kalau nggak ada yang naik saya Ustaz. Iya, Fadhol, silakan. Apa ya? Kita sering mendengar begini. Kan tadi disampaikan takut. Iya. Justru ada apa filosofi atau gimana? Kalau kita beribadah karena takut, maka masukkanlah aku ke dalam neraka, kan lebih gitu ya. Tapi kalau saya beribadah karena ingin mendapat surgamu, itu dianggap juga tidak ikhlas atau tidak khusyuk. Ini mohon dijelaskan. Ya, baik. Jadi ada ungkapan, biasanya ini orang sufi itu mengatakan begini, ibadahnya itu didasari karena hub saja, karena rasa cinta kepada Allah Ta'ala saja, sehingga tidak lagi menghadirkan rasa takut, ya, juga tidak menghadirkan tidak menghadirkan roja. Roja itu roja itu mengharapkan. Ya ini kayaknya apa? Jadi roja itu mengharapkan. Sehingga orang sufi itu ketika melakukan ibadah ada rasa kesombongan. Karena tadi mengharap dia hanya menghadirkan rasa cinta saja kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia mengatakan, seandainya ibadahku itu karena takut, ya, karena takut terhadap ancaman Allah, yaitu neraka, maka neraka itu akan saya bakar, ya, neraka itu akan saya siram dengan air. Ini perkataan Al-Hallaj, ya, tokoh sufi yang sampai dalam akhir hidupnya itu dipenggal karena karena kesesatannya tadi. Sehingga dia mengatakan, seandainya ibadahku itu takut, ya, terhadap ya neraka Allah,
ancaman neraka Allah, maka neraka itu akan saya siram dengan air. Dan seandainya ibadahku itu karena mengharapkan surga, maka surga itu akan saya bakar dengan api, katanya. Ini betapa sombongnya orang-orang sufi. Sehingga apa? Dalam sebuah ibadah itu aqaidnya, pilarnya itu harus 3. Selain khub, cinta, maka yang kedua adalah apa? Khauf, takut. Dan yang ketiga adalah apa? Roja, mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini harus terkumpul 3-tiganya. Tidak boleh roja saja, tidak boleh khauf saja, atau tidak boleh khub saja. Tetapi ketiga-tiganya itu harus ada. Nah, baru ini menjadi mukmin muwahhid. Kata Syekhul Islam, menjadi orang yang beriman, yang menjadikan mereka ini orang-orang yang muwahhid, orang yang bertauhid. Ya, tidak saja ibadah itu harus khub saja. Ya, tapi harus menghadirkan rasa takut. Seandainya ibadah itu nanti tidak benar sampai kemudian meninggalkan, maka itu nanti diancam oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam nerakanya. Dan ibadah itu tidak menginginkan balasan di dunia, tetapi balasannya itu di akhirat. Ini yang dimaksudkan di situ. Jadi itu ungkapan yang antum tanyakan seringkali biasanya dari kalangan orang-orang sufi, itu betapa sombongnya ketika melakukan ibadah itu harus hanya menghadirkan rasa cinta saja, tapi tidak menghadirkan rasa khauf dan rojak tadi. Dan dulu kalau nggak salah sudah pernah kita bahas tentang apa itu rojak, ya, dan juga apa itu khauf, ya. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada yang ya, fadhal, silakan. Saya itu ada di kampung, waktu di kampung itu ya. Dia ditokohkan dalam masalah agama lah di situ. Iya. Terus pada suatu ketika, pada saat Ramadan itu, dan saya menyaksikan sendiri, ngobrol sama saya, kakak saya, dia nggak puasa, tetapi dia tidak menjelaskan. Artinya gini, dia hanya ngomong kalau ini jangan diikuti saya, karena istilahnya udah tidak sama kamu gitu kan. Iya. Nah, dia bikin kayak rumah kecil di samping rumah, kayak bedeng gitu, Ustaz. Ya kayak mertapa lah kalau bahasa saya gitu kan. Iya. Nah, ini gimana situasi itu? Tapi ya dalam sisi lain sih dia masih melakukan syariat gitu. Iya, jadi ini adalah amaliyahnya orang-orang sufi. Orang sufi itu yang disebut dengan istilah uzlah. Uzlah itu menyendiri, mengasingkan diri. Kalau dulu orang-orang sufi itu biasanya ke hutan-hutan, ke goa-goa, sehingga mereka itu menyendiri dari hiruk pikuknya dunia ini. Kalau mereka masih muda, ya, fisiknya masih kuat, sehingga apa? Dia pergi ke goa-goa, ke hutan. Tapi kalau mereka ini orang yang sudah tua, nggak mungkin fisiknya kuat, itu sampai apa? Di rumahnya dia bikin semacam bunker. Di kamarnya itu digali di bawah, kemudian dia masuk ke dalam perut bumi itu tadi, ya. Lalu mereka kemudian dengan amalan-amalan, ya, zikir-zikir tertentu, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sehingga sungguh mereka ini kemudian meninggalkan syariat, ya. Sehingga apa? Mereka itu membagi di dalam Islam itu ada yang disebut dengan, yang pertama itu yang disebut dengan istilah syariat, kemudian hakikat, kemudian baru ma'rifat. Nah ini, jadi mereka itu sudah menganggap dirinya adalah orang yang sudah sampai kepada tingkat minimal hakikat, sampai kemudian nanti ma'rifat. Sementara mereka meninggalkan syariat. Nah, syariat itu yang dianggap kita ini masih menjalankan sholat, zakat, puasa, haji. Itu tingkatan yang paling rendah. Ente masih seperti itu. Kalau jangan ikutin saya ini sudah tingkatan
hakikat. Sampai nanti tingkatan itu sebagai bentuk makrifat nantinya. Sehingga antum itu masih tadi dikatakan ente masih sholat segala macam, ini masih tingkatan yang paling rendah syariat itu. Ya, nah itu. Sehingga mereka itu sudah tidak lagi sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Dia sudah menjadikan hakikat ya dalam dirinya kepada Allah Ta'ala. Bahkan yang sampai mereka itu tersesat lebih jauh lagi ketika ma'rifat. Sehingga apa? Mereka ketika orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifat itu sampai ada yang disebut dengan istilah wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Penyatuan dirinya itu dengan Allah. Sehingga apa? Ketika melihat Allah ya dirinya ya Allah. Sehingga dia itu sudah, kalau dalam istilah orang Jawa, manunggaling karso lan kawula. Nih, ya manunggaling Gusti dan kawula itu. Ya, ini orang Jawa bisa diterjemahkan itu nanti. Ya, jadi bersatunya antara seorang hamba dengan Allah. Makanya seringkali orang Jawa itu kalau nyebut Allah itu Gusti. Boleh nggak? Nggak boleh sebenarnya. Gusti Allah atau Gusti Pangeran. Nggak boleh nama Allah itu diselewengkan begitu. Jangankan. Ini pernah dibahas oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari saja kalau kita menyebut Allah itu jangan disingkat SWT. Nah ini. Loh kok ini nama Allah disebut Gusti Allah. Mana ada Gusti Allah begitu. Nanti sama Gusti Randa itu ada nama orang itu. Ada lagi ketika disebut Allah itu sudah lagi tidak disebut Allah apa? Pangeran. Terserah pangeran. Pangeran coba. Jadi ya itu makanya pangeran ya, pangeran itu. Iya, jadi ini yang disebut manunggaling karsolan kawula. Ya, jadi bersatunya antara seorang hamba dengan Allah itu dengan ini sudah sampai tingkat seperti itu. Jadi itu tingkatan marhalah orang-orang sufi itu biasanya membagi bentuk syariat, kemudian hakikat dan ma'rifat. Ya. Dan ini ya tentunya ajaran yang sesat. Kalau dalam Islam itu disebutkan tentang tingkatan ketika kita beragama itu ada yang disebut dengan Islam, iman dan ihsan. Ini ketika diajarkan pada saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril dalam rangka mengajarkan kepada para sahabatnya. Maka itu disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in, nanti antum bisa buka hadis yang kedua dari seorang sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an ketika mendapatkan Nabi didatangi oleh malaikat Jibril sehingga ditanya tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ini tingkatan dalam Islam beragama itu. Maka orang yang Islam tingkatannya belum tentu dia menjadi orang yang beriman. Ya, orang yang beriman belum tentu sampai tingkatan orang yang ihsan, tapi orang yang ihsan sudah barang tentu melewati orang yang beriman, dan orang yang beriman pasti dia melewati orang yang Islam, ya. Itu tingkatan kalau kita beragama itu ya ada 3 tadi, ya, Islam, iman dan ihsan. Jadi bukan syariat, hakikat, makrifat, ini nggak ada. Makanya ajaran sufi itu nggak dikenal pada zamannya Rasulullah SAW, juga tidak dikenal pada zamannya tabiin, tidak dikenal pada zamannya tabi'ut tabiin. Sehingga sekarang ini pada zaman sekarang ini coba-coba dimasukkan, oh ini dulu ada pada zamannya para sahabat. Bagaimana mungkin? Para sahabat ketika Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an saja, ketika ada salah satu sahabat Mu'ad bin Jabal itu ingin mendapatkan dari kitab-kitabnya orang-orang di luar Islam pada saat itu supaya dibawa masuk ke Madinah, itu kata Umar, jangan bakar semuanya karena ini nanti akan pengaruh orang-orang di luar Islam. Sebagaimana aku dulu pernah mendapatkan Rasulullah SAW marah ketika aku memegang kitab Taurat, padahal kitab Taurat itu wajib kita imani, tetapi nggak boleh kita amalkan. Sehingga pada saat itu Umar itu menjelaskan bahwasanya aku dulu pernah memegang kitab Taurat, tapi Nabi itu marah sembari Nabi itu bersumpah, ya,
Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada dalam kekuasaannya, lau asbaha fikum Musa summat taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Seandainya Nabi Musa itu ada di tengah-tengah kalian, kemudian kalian mengikutinya dan kalian meninggalkan aku, la dhalaltum, pasti kalian sesat. Ya, artinya apa? Kitab Taurat itu ya nggak boleh kita amalkan, tetapi wajib kita imani. Nah, ini termasuk ajaran sufi itu nggak ada sebenarnya dalam tingkatan, sampai ketika disebutkan Rasulullah itu mengajarkan sufi sampai punggungnya tidurnya di pelepah kurma. Bukan, itu zuhud. Zuhud itu beda dengan sufi, jangan sama. Ya, istilah sufi aja sebenarnya nggak dikenal pada zamannya Nabi, para sahabat. Itu setelah zamannya tabi'ut tabi'in, dan itu sudah berbaur dengan ya orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in dan lain sebagainya itu. Jadi nggak dikenal sebenarnya. Jadi kalau dalam Islam itu adalah zuhud yang ada itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masih ada waktu, apa sudah habis? Ya sudah habis. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang Ana sampaikan, baik buat Ana maupun buat antum semuanya. Dan akhirnya Ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Syadda sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.